Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Amalia dari Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Gizi, kelas 4A2, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa karbohidrat dengan menggunakan metode uji molis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat dan apa itu analisis karbohidrat dengan menggunakan metode molis. Karbohidrat merupakan zat gizi yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi. Satu gram karbohidrat yang dikonsumsi dapat memberikan energi sebesar 4 kilokalori dari hasil oksidasi dalam tubuh. Karbohidrat itu sendiri dibagi menjadi 3. Jenis yang pertama adalah jenis karbohidrat monosakarida. Karbohidrat jenis ini terdiri dari satu gugus cincin. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian jenis yang kedua ada karbohidrat disakarida. Karbohidrat jenis ini merupakan karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh manusia dalam kesehariannya. Disakarida terbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida. Contoh dari disakarida sendiri adalah sukrosa dan laktosa. Dan yang terakhir ada jenis karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini merupakan karbohidrat yang terdiri lebih dari dua molekul monosakarida. Contoh dari karbohidrat ini adalah selulosa dan parti atau amilum. Karbohidrat dapat berasal dari sumber makanan seperti nasi, mie, roti, madu, dan bahan makanan lainnya. Karbohidrat sendiri terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan untuk pembentukan energi. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak, penghemat protein, penyimpan glikogen, dan mengatur peristaltik usus serta memberi muatan sisa makanan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisa karbohidrat adalah uji molis. Metode molis ini merupakan salah satu metode analisa karbohidrat secara kualitatif. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan dari uji molis ini? Tujuan dari uji molis ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kandungan karbohidrat dalam bentuk apapun dari suatu bahan makanan. Prinsip uji molis ini didasarkan dengan adanya dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat yang kemudian menghasilkan aldehid. Kemudian aldehid tersebut akan bereaksi dengan alfa naftol yang menghasilkan zat berwarna ungu. Kompleks warna ungu tersebut adalah hasil dari interaksi furfural atau turunan karbohidrat yang telah terdehidrasi oleh asam pekat dengan alfa naftol. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reaksi yang terjadi pada uji molis ini. Pertama-tama, karbohidrat dalam suatu bahan akan bereaksi dengan asam, kemudian membentuk 5-hidroksimetil furfural. Kemudian, 5-hidroksimetil furfural ini akan bereaksi dengan alfa naftol dan terhidrasi membentuk kompleks berwarna ungu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk uji molis ini adalah yang pertama larutan sampel, alfa naftol dalam alkohol, asam sulfat pekat, tabung reaksi, dan pipet tetes. Langkah-langkah dalam uji molis ini adalah yang pertama memasukkan 2 mili sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan 2-3 tetes larutan molis. Kemudian larutan tersebut dikocok perlahan hingga homogen. Selanjutnya menambahkan 2-3 mili asam sulfat melalui dinding tabung yang dimiringkan. Asam sulfat ini berguna untuk memberikan suasana asam pada larutan sehingga dapat mereaksikan larutan molis dengan sampel. Kemudian terjadilah reaksi kopling. Perlu diingat, saat menambahkan asam sulfat diharapkan berhati-hati karena asam sulfat merupakan asam dan bisa bersifat korosif.
Uji Molis ini memberikan hasil positif apabila terbentuk cincin furfural berwarna ungu hingga merah bata dan terdapat 2 fase dalam tabung reaksi tersebut. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.